Hari ini saya akan menyiksa yang katanya the best 16-inch creator laptop ini. Untuk ngehandle footage beresolusi tinggi hingga 8K di DaVinci Resolve. Tonton video ini sampai habis. Halo rock'n'roll shooters. Untuk kalian para kreator, saya yakin kita semua benci satu hal, nge-lag alias ngadet-ngadet saat lagi seru-serunya ngedit atau grading. Apalagi kalau udah main di resolusi tinggi seperti 8K. Footage segede gajah butuh laptop dengan kelas workstation buat ngangkat. Dan kalau kamu lagi nyari laptop yang katanya the best buat kreator profesional, Asus ProArt P16 ini hampir selalu masuk daftar teratas. Asus ProArt P16 H7606WM ini adalah laptop 16 inci yang diklaim sebagai senjata pamungkas para creator. Ditenagai oleh AMD Ryzen AI 9 HX 370 dan GPU Nvidia GeForce RTX 5060. Tapi kali ini saya nggak mau cuma percaya spek di atas kertas ya. Kita bakal siksa laptop ini langsung di DaVinci Resolve dengan footage 5K sampai 8K yang beratnya bikin laptop biasa bakal nangis darah. Kita akan push laptop ini sampai batasnya. Disclaimer ya, saya bukan tech reviewer yang biasa nge-review laptop dengan benchmark tools macam-macam kayak tech reviewer lain, tapi akan lebih menunjukkan practical use untuk kebutuhan saya, yaitu mainly buat editing. Sebelum menyiksa laptopnya, kita review tipis-tipis dulu, mulai dari desain dan build quality-nya. Dari sisi desain, yang saya suka banget, ProArt P16 ini tampil minimalis dan pro look. Nggak neko-neko desainnya. Materialnya solid banget, aluminium alloy dengan finishing matte nano black yang bikin elegan. Sudah pakai EFM coating yang meminimalisir cap jari-jari tangan kita. Emblem logo di pojok bawah ini bikin tampilan laptop dengan harga 38 jutaan ini semakin terlihat premium. Sudah lolos military grade US MIL STD 810H untuk ketahanan pada cuaca dan suhu ekstrim, guncangan, dan benturan. Penting buat kreator yang mobilitasnya super tinggi. Cukup tipis dan beratnya nggak sampai 2 kg. Hitungannya buat saya sih masih cukup ringan dan portable untuk ukuran workstation 16 inci. Nggak bikin sakit pinggang kalau dibawa kemana-mana. Dulu saya pernah nge-review yang ProArt StudioBook 17 inci. Itu gede dan berat banget sih. Di bagian trackpad ini ada fitur yang ngedukung banget buat physical control ke berbagai creative apps. Namanya adalah Asus Dial Pad. Kalau di DaVinci Resolve bisa dipakai untuk zoom timeline, scrubbing, dan fungsi-fungsi lainnya. Untuk mengatur fungsi-fungsinya pada setiap aplikasi bisa dilakukan di software Asus Dial and Control Panel. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan dial pad ini dengan cara swipe dari kanan atas ke tengah trackpad seperti ini. Dan bintang utamanya tentu saja layar 16 inci 3K touchscreen Asus Lumina OLED. 16 inci ini ukuran yang sweet spot banget menurut saya. 14 inci itu masih terlalu kecil kalau untuk kerjaan editing dengan banyak timeline atau notes. Sedangkan 17 inci terlalu gede dan pastinya berat. Color accuracy-nya gila sih. Delta I kurang dari 1, Pantone validated, dan support color space DCI-P3 sampai 100%. Delta I itu ukuran seberapa akurat warna di layar dibandingkan warna aslinya yang langsung kita lihat pada kondisi pencahayaan natural. Kalau delta E di bawah 2 aja mata manusia biasanya hampir nggak bisa bedain perbedaan warnanya. Nah, delta E kurang dari 1 itu berarti tampilan warna di layar super akurat, true to life. Ditambah lagi dengan kemampuan menampilkan color space DCI-P3 sampai 100%, yang mana itu adalah standar color space yang dibuat untuk industri film digital yang dikembangkan oleh konsorsium studio besar Hollywood.
Artinya, kita bisa menjadikan monitor ini sebagai reference monitor untuk color grading. Saat koreksi warna dan grading di resolve, nggak bakal kegocek lagi karena dijamin warnanya akurat dan keluar semua. Anyway, agar saya bisa mendapatkan warna yang akurat, true to life saat color grading dengan output Rec 709, di software ProArt Creator Hub, sebaiknya set untuk color gamutnya ke display P3. Ini memakai color gamut super lebar sama dengan DCI P3, tapi dengan menggunakan white point D65. Standar yang dipakai pada monitor-monitor konvensional dan broadcast. Tapi kalau teman-teman pakai buat color grading untuk mastering DCI output atau DCP yang akan ditayangkan di bioskop, pakai color gamut DCI P3 yang memakai white point D63 yang lebih hangat. OLED displaynya mampu menampilkan kontras rasio 1.000:1 dengan VESA True Black yang menampilkan hitam yang benar-benar hitam solid, bukan abu-abu kayak di monitor biasa. Jadi saat koreksi kontras, terutama saat adjust shadow dan black level, kita bisa lebih percaya diri tanpa harus terpaku pada waveform monitor. Pernah kan kamu ngerasain keselnya saat grading pakai monitor biasa? Perasaan masih aman nih detail shadownya, kontrasnya udah enak. Pas dilihat di monitor lain, ternyata butek. Panelnya juga sudah 10 bit ya, bisa menampilkan sampai 1 miliar lebih kemungkinan warna. FYI ya teman-teman, reference monitor OLED untuk color grading itu harganya mihil-mihil. Contohnya adalah Asus ProArt PA32DC ini, harganya sekitar 70 jutaan. Untuk seri H7606WM ini, peak brightness-nya memang hanya sampai 500 nits ya. Jadi ya kurang ideal kalau untuk dipakai outdoor siang hari. Tapi untuk seri atasnya kayak yang H7606WR punya peak brightness sampai 1600 nits. Untuk fungsi touchscreen-nya saya nggak bisa terlalu dalam membahasnya ya, karena fungsi ini akan lebih maksimal kalau memakai stylus-nya, yang kalau di luar negeri jadi satu sama paket penjualannya. Entah kenapa di Indonesia nggak dijual sepaket. Sebagai laptop profesional untuk kreator, Asus ProArt P16 nggak cuma unggul di performa dan layar, tapi juga di sisi konektivitas. Semua port penting buat workflow kreatif sudah lengkap di sini. Di sisi kiri ada satu port USB 4 Type-C dengan dukungan DisplayPort dan power delivery hingga 100 Watt yang bisa untuk mentransfer data dengan kecepatan hingga 40 gigabits per second dan bisa untuk output ke monitor yang ada Thunderbolt port dengan dukungan resolusi sampai 8K dengan refresh rate sampai 60 Hz atau 4K 120 Hz. Tapi tentu saja monitormu juga harus support 8K 60 Hz atau 4K 120 Hz. Dan harus pakai kabel Thunderbolt 4 atau kabel USB 4 40 gigabits per second Type-C. Kalau di Europe Studio, saya sambungkan port ini dengan kabel Thunderbolt 4 ke monitor ProArt PA32UCK. Dan karena monitor ini sudah support DC chain, saya sambungkan lagi ke monitor lain yang juga support Thunderbolt input. Lalu ada juga port HDMI 2.1 FRL yang juga support sampai resolusi 8K 60 Hz 10 bit atau 4K 120 Hz 12 bit. Dengan begini, saya bisa koneksikan sampai dengan 3 eksternal monitor seperti ini jika diperlukan. Dengan dukungan port-port tadi, klaimnya sih ya, seri Asus ProArt P16 yang memakai kartu grafis GeForce RTX 5070 atau 5060 seperti yang saya punya ini bisa support sampai maksimal 3 monitor eksternal dengan resolusi 8K dan refresh rate 60 Hz atau 3 monitor eksternal beresolusi 4K dengan refresh rate 120 Hz kalau monitormu mendukung. Sayangnya saya nggak ada monitor 8K buat nyobainnya. Beralih ke sisi kanan, ada satu port USB-C 3.2 Gen 2 untuk koneksi data sampai 10 gigabits per second, USB 3.2 Gen 2 Type A lagi, dan slot SD card reader 7.0 yang support SDXC UHS-2 dan bisa transfer data hingga 985 MB per second saat membaca kartu memori tipe terbaru yaitu SD Express. Dengan kombinasi port sekomplit ini, workflow editing, color grading, sampai transfer footage besar harusnya bisa dilakukan tanpa ribet pakai adaptor tambahan. Port Ethernet memang absen di laptop ini, digantikan oleh konektivitas Wi-Fi 7 yang bisa support sampai 2,88 gigabits per second. Kalau mau tetap pakai Ethernet buat kestabilan koneksi internet, tinggal beli saja adapter seperti yang saya pakai ini.
Buat kamu yang sering edit mobile, bahkan same day edit di cafe, di lokasi syuting, atau bahkan di bandara, kualitas speaker di laptop itu penting banget. Apalagi yang suka lupa bawa headphone. Asus ProArt P16 ini ditanamkan 6 speaker dengan teknologi Dolby Atmos yang nggak cuma kenceng, tapi juga netral dan balance. Jadi cocok buat preview hasil mixing atau sound design ringan saat di luar studio. Kamu bisa dengar dengan jelas perbedaan frekuensi tinggi dan rendahnya. Nggak ada lagi suara cempreng atau pecah di volume tinggi dan tetap jernih walau kamu nggak pakai headphone. Di desainnya yang minimalis dan elegan ini tersembunyi mesin tempur yang gahar banget. CPU-nya AMD Ryzen AI 9 HX370. Ini adalah prosesor dengan spek tertingginya AMD saat ini dengan NPU yaitu Neural Processing Unit untuk akselerasi AI sampai 50 TOPS. 50 TOPS itu artinya prosesor ini memiliki unit AI yang mampu memproses hingga 50 triliun operasi per detik. Membuatnya sangat cepat dan efisien untuk tugas-tugas AI lokal seperti AI Noise Reduction, Auto Reframe, Background Removal, upscaling video dengan AI Image Generation lokal tanpa harus upload ke server, sampai pekerjaan kreatif berbasis machine learning. GPU-nya sudah pakai NVIDIA GeForce RTX 5060 berarsitektur Blackwell dengan VRAM 8GB. Ini adalah kunci buat decoding dan rendering video beresolusi tinggi sampai 8K. Apalagi jika kamu memakai software editing yang sangat mengandalkan GPU seperti DaVinci Resolve Studio. Untuk RAM-nya 32GB LPDDR5X yang sudah cukup banget untuk multitasking membuka beberapa software sekaligus. Atau kalau di Resolve kepake banget untuk mempercepat render cache. Storage-nya SSD 1TB M2 NVMe PCIe 4.0. Cukuplah untuk penyimpanan beberapa proyekan short form konten. Kalau kurang ya tinggal colok aja SSD eksternal ke USB Type-C-nya. Laptop ini punya baterai gede, 90Wh. Buat kerja ringan kayak browsing, nulis, atau playback video, bisa tahan 7-8 jam. Tapi pas mulai edit footage 4K intens dengan banyak efek di DaVinci Resolve, baterainya drop jadi sekitar 3-2 jaman aja. Jadi ya kalau buat editing berat, wajib bawa charger. Oke. Sekarang saatnya membuktikan klaim kalau ini adalah the best 16-inch creator laptop yang bisa ngehandle footage 8K. Kita buka dulu DaVinci Resolve Studio. Untuk project setting seperti ini. Timeline di 4K DCI karena output saya akan ke 4K DCI juga. Timeline frame rate menyesuaikan dengan frame rate footage-nya. Lalu di tab color management kita pakai color science DaVinci YRGB dengan timeline color space, DaVinci White Gamut, dan DaVinci Intermediate untuk gamanya dengan output color space Rec 709 dan gamma 2.4. Di timeline saya sudah ada beberapa footage. Yang pertama adalah 5.1K 10-bit long pop, lalu ProRes 5.8K 422 HQ dengan bitrate sekitar 1,6 gigabits per second, lalu ProRes RAW HQ 5.8K dengan bitrate 3,5 gigabits per second, semuanya dari Lumix S1 Mark II. Lalu ada footage 8.1K 10-bit long pop dari Lumix S1R Mark II dan 8.1K Blackmagic RAW 12-bit dari Blackmagic Video Assist yang mengambil output dari S1R Mark II. Kita coba playback dengan full resolution tanpa efek apa-apa, pakai kamera originals, tanpa proxy, tanpa render cache. Seperti yang teman-teman lihat, playbacknya smooth ya. Stabil di 25 fps untuk semua footage dari 5.1K long pop sampai 8.1K B-RAW. Biasanya di laptop lain footage 8K apalagi RAW belum di grading kayak gini aja, cuma jadi tontonan slideshow. Tapi ini lancar di 25 fps. Scrubbing timeline juga tanpa kendala. Decoding footage 8K B-RAW atau ProRes RAW high-res itu tugas yang berat, dan ProArt P16 ini mengatasinya dengan sangat baik. Tapi ini juga tentunya didukung dengan kemampuan optimasi GPU yang sangat terkenal dari DaVinci Resolve Studio. Sekarang kita coba tanpa colok ke power ya. Tanpa colok power ini artinya kita hanya memakai integrated GPU. Oke, kita play.
5.1K long curve smooth, 25 fps, 5.8K ProRes 422 HQ smooth, ProRes RAW HQ pun smooth, 8.1K long curve pun smooth, dan 8.1K B-RAW juga smooth. Oke, sekarang saya colok power lagi dan kita masuk ke color page. Saya aktifkan node untuk CST in dan CST out untuk color management dengan DaVinci White Gamut dan DaVinci Intermediate. Lalu saya koreksi juga untuk exposure, contrast, white balance, dan saturation-nya untuk mendapatkan gambar yang balance. Khusus untuk raw footage, exposure, dan white balance correction dilakukan di panel kamera RAW. Mari kita playback lagi. Dan ya, dengan beberapa notes untuk color correction ringan, ternyata masih bisa real-time playback untuk high resolution footage. Lanjut lagi, sekarang saya aktifkan notes di bagian secondary correction and styling. Ada note untuk koreksi warna foliage, skin tone, baju, dan lain-lain. Play lagi. Masih oke lah ya, walau kadang-kadang drop di 20 fps. Playback full resolution dengan note sebanyak ini loh. Sekarang saya aktifkan notes power window untuk fokus pencahayaan ke subjek dan juga notes untuk film look dan effect. Ada split tone, LUT film looks, dan halation. Ini berat banget sih harusnya. Kita coba tetap di full resolution ya untuk playbacknya. Apakah masih lancar? Ya lumayan lah ya, nggak ngadet-ngadet amat. Ingat, ini playback full resolution tanpa proxy, tanpa render cache, dan footage 5.1K sampai 8.1K, bahkan RAW. Sekarang saya coba turunkan ke half untuk playback resolutionnya. Oke, ini lebih real time ya. Iseng tambahin film green kali ya. Tapi kayaknya harus pakai performance mode, biar semua tenaganya dikeluarin. Dan ternyata playback half resolution dengan film green masih cukup lancar. Nah, sekarang bagian yang paling penting, render speed. Kita coba ekspor semua footage di timeline yang sudah di grading dengan notes upload tadi. Untuk kebutuhan upload ke YouTube, kita pakai format MP4, codec H264, resolusi 4K DCI, quality-nya pakai base. Color space tag pakai Rec 709, gamma tag 2.4. Kita akan coba render dengan pilihan 3 encoder yang berbeda ya. Yang pertama kita pakai hardware encoder NVIDIA RTX. Yang kedua pakai hardware encoder AMD alias integrated GPU-nya, Atto Render Q. Dan yang ketiga pakai encoder native, artinya hanya pakai CPU software encoding. Kita render all sambil memonitor kinerja hardware-nya pakai ProArt Creator Hub. Untuk render timeline berdurasi 13 detik yang sudah saya grading tadi, dengan NVIDIA membutuhkan waktu 33 detik, dengan integrated GPU AMD 33 detik juga, dan dengan CPU memakan waktu 1 menit 19 detik. Gimana hasilnya? Impresif kan? Setelah kita siksa habis-habisan untuk color grading footage beresolusi tinggi hingga 8K di DaVinci Resolve, saya bisa bilang kalau Asus ProArt P16 H7606WM ini bukanlah sekedar laptop creator. Ini adalah portable workstation yang bisa menggantikan desktop editing jika diperlukan. Prosnya jelas, punya layar OLED terbaik dengan akurasi warna absolut untuk color grading profesional. Performa 8K smooth saat playback dan scrubbing berkat chipset AMD terbaru dan GPU RTX 5060 meningkatkan efisiensi workflow secara signifikan.
Anyway, Asus juga bener-bener mikirin untuk ekosistem kreatif apps-nya loh. Ada StoryCube untuk manajemen data multimedia berbasis AI yang bisa mengenali wajah-wajah manusia, dan ada juga Muse3 untuk lokal AI image generation dan untuk mind mapping ide-ide visual kita. Kalau cons-nya mungkin dari harga kali ya, 38 jutaan. Tapi ya price comes with performance. Harga segitu tapi performance-nya gokil. Lalu gimana menurut teman-teman? Laptop ini overkill atau justru wajib punya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, man. Cut. Anjir.